Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Irfan dan Intan Channel. Ya, nggak ada pembukaannya. Soalnya bahan-bahan videonya ada di HP yang hilang. Oke, jadi di video kali ini gue mau cerita aja kalian ya. Kebetulan istri gue nggak in frame karena dia belum mandi. Ya kan, kamu belum mandi kan? Jadi dia nggak mau dandan dulu guys, gitu, males katanya. Jadi di video kali ini langsung aja gue mau cerita. Jadi kemarin itu cerita duka ya. Ya kita mau hari ini mau cerita duka. Jadi kemarin itu waktu hari Jumat ya, Jumat 19 Maret 2021, rumah kami, aku sama istri aku itu kebobolan maling. Ceritanya itu kronologisnya ya. Jadi waktu pagi-pagi kan biasa tuh kita kan nitipin anak kita kan ya, Mariam ke rumah neneknya, yaitu orang tua aku kan. Pagi-pagi nitipin Mariam biasa, terus kita siap-siap. Biasanya tuh rutinitas pagi-pagi setelah nitipin Mariam itu aku nganterin istri aku ke sekolah, karena kan istri aku kan guru ya di SD. Jadi biasanya berangkat itu jam 8 ya. Nah kebetulan kemarin jam setengah 9 tuh ya. Jam 8 lebih dikit ya. Pokoknya jam 8-an lah, 8 lebih berapa gitu. Kita berangkat ke sekolah. Aku berangkat ke sekolah nganterin istri. Udah lah nganterin istri, pulang nih ke rumah kan. Nah, waktu dari pulang ke rumah nih sekitar 20 meter lah. 20 meter itu gua ngeliat kayak ada orang bersendiri tadinya Mayang. Aku lihatnya cuma sendiri di atas motor di depan rumah gua. Ternyata ada 2 orang, satu orangnya lagi tuh dia ada di depan pintu, di depan jendela. Jadi 2 orang, satu di atas motor di depan rumah, satunya lagi tuh di dalam rumah, di dalam teras. Cuma dia lagi ngintip gitu di jendela rumah gua tuh kayak yang gini, ngeliatin gitu, kayak ngeliatin yang rumah ya, ke keadaan di dalam, ada orang atau enggak. Nah waktu itu gua langsung panik kan, gua samperin tuh orangnya pakai motor. Gue tanya kan, mau ngapain? Terus kata dia, oh enggak, saya mau nyari rumah temen, kata dia kan, nyari rumah temen. Ini salah, kayaknya bukan rumah temen saya. Terus gue ngegas tuh, wah yang bener lu, bener nggak ini? Cuman gue nggak ada curiga, nggak langsung nuduh gitu ya. Curiga mah ada, curiga ada ya. Aku curiga ada dia, wah maling nih. Cuman aku tuh nggak mau langsung kayak nuduh. Ya udahlah kataku tuh kan. Dia minta maaf, punten kata dia, maaf salah rumah kata dia kan. Ya udah ya, gue standarin motor, gue masuklah ke rumah. Waktu nyampe depan pintu, gue buka pintu, wah nggak kunci pintunya, nggak nge kebobol karena rapi, nggak ada bekas-bekas, nggak kelihatan lah gitu, nggak kelihatan bekas-bekas dibobol, nggak rusak ya, betul nggak rusak sih pintunya tuh. Gue kira kan, gue mungkin lupa tadi pagi ya ngunciin pintu. Terus gue langsung masuk. Kebetulan kan dari pintu rumah gue itu ke lemari es kelihatan langsung. Di atas lemari itu gue masih inget gue ngecas HP 2 biji. Pas gue lihat, wah HP gue nggak ada. Langsung gue panik di situ, wah ini maling. Gue langsung keluar. Gue udah tuh pakai motor. Cuman posisi pas udah nyalain motor, gue nyalain motor tuh, si malingnya udah nggak kelihatan pandangan. Jadi ya udah hilang aja gitu. Gua kejar terus nanya tuh, kebetulan ada bapak-bapak lagi ngumpul. Pak, lihat orang nggak tadi berdua pakai motor kebut? Terus dia bilang, oh iya deh, kesana ke jalan. Ya udah gua kejar kan. Ternyata dia lari ke Kali-Jurang, maksudnya ke arah jalan raya lah. Ke jalan raya cuman lewat Kali-Jurang. Ya udah gua udak tuh kan sampai jalan raya, cuman emang posisinya gua ngudak pun nggak kelihatan, posisi motornya tuh udah nggak kelihatan di depan mata. Ya udah kemana kali ya si motornya mah gitu. Ya udah habis itu gue pasrah kan, gue tanya-tanya tukang ojek di depan Panorama, di depan Kali-Jurang. Gue tanyain, ya tadi ada yang lewat sini, kata dia kebut-kebutan, hampir mau nabrak orang. Terus sambil balik ke rumah, gue tuh nanya-nanya juga tuh di pasar, gimana, lihat nggak ada yang kebut-kebutan nggak? Ada, kata dia di depan masjid itu, katanya dia mau nabrak orang juga sama. Jadi terus pas gue balik sini ke depan rumah Perum itu udah rame banget, banyak orang. Terus banyak yang ngomong, ibu-ibu juga hampir banyak itu yang ketabrak. Jadi total hampir yang gue tahu tuh 3 orang hampir ketabrak sama dia. Nah udah dari situ
Ya udahlah, mau gimana lagi kan ya. Ya itu diri mencoba ikhlas lah. Nah udah gue masuk tuh, belum ikhlas sih sebenarnya, cuman mau coba ikhlas gitu kan. Ya udah gue pasrah kan, gue masuk ke kamar, gue nangis tuh, nangis di pojokan ya kan. Gak lama tuh ada 15 menit istri pulang. Gue nggak sempet tuh meriksa rumah, keadaan rumah gitu, nggak sempet. Maksudnya apa aja sih yang hilang selain HP? Nggak ke ruangan lain tuh nggak sempet nyari lah. Ya udahlah, HP doang hilang kata gue kan gitu. Pas gue diem di pojokan, istri nggak lama pulang tuh dari ngajar, karena gue kabarin kan sebelumnya rumah ke malingan, rumah ke dibobol. Dia pulang, dia nanya, kamu buka-buka lemari? Kagak, orang gue lagi nangis di pojokan. Ini berantakan ya. Iya kebuka lemari. Wah, oh iya bener ya, ini kamar gue berantakan. Wah itu kamar udah berantakan. Dompet istri gue udah nggak pada tempatnya lagi. Pokoknya semua alat make up dibongkar-bongkarin sampai ke tempat celana daleman kita dibongkar-bongkar, gila. Yang paling enak sih lemari itu kan ada kotak perhiasan. Alhamdulillah dia nggak sampai ngambil tuh perhiasan. Mungkin padahal udah berceceran, dia cuma lihat surat-suratnya doang. Cuman fisik si emasnya tuh emang kita pisahin. Si surat-suratnya di kotak emas, cuman emasnya kita pisahin tuh di mana kan. Ada juga beberapa yang di situ, itu mas yang kayak batangan gitu kan, logam mulia. Dia nggak ngerti si maling itu, kayaknya padahal itu logam mulia gue udah berserakan di dalam lemari itu udah nggak beraturan. Cuman emang kalau perhiasan istri mah dipisahin tuh dari surat sama si fisiknya. Ya alhamdulillah ya masih rezeki gua gitu, masih rezeki keluarga. Emas itu aman gitu, perhiasan aman. Terus istri nanya kan, dia kayak ngecek gitu kan, ngecek apalagi sih yang hilang. Lihat dompetnya berantakan ya kan. Istri gua ngecek dompet gua berantakan nih. Wah isinya udah kemana tahu ya. Untung kagak ada duitnya. Untung istri gue nggak suka nyimpen duit di dompet gitu. Emang dia kalau nyimpen duit tuh kadang-kadang di celana, di kantong baju atau di tas gitu kan. Terus dia nanya ke gue kan, dompet kamu ada nggak? Oh iya dompet, gue gila ya. Gue cari lagi, wah iya nggak ada dompet. Dompet itu posisinya biasanya gue nyimpen dompet itu di atas lemari es sama HP itu kan. HP itu yang dicas tuh 3 di atas lemari es. Android 2, satu yang biasa. Nah yang HP yang biasanya mah nggak diambil sama si malingnya. Cuma Android doang 2 sama dompet gua kayaknya. Ada jam tangan ini sama jam tangan G-Shock ya. Itu 2 di atas lemari es nggak diambil juga. Kayaknya nggak tahu dia buru-buru, nggak tahu gimana kan ya. Nah anehnya tuh dia tuh masih sempatnya nutupin lemari, terus nutupin laci yang udah dia bongkar, masih sempet. Ya mungkin nggak diberesin lagi si berantakannya itu. Cuman dia masih sempet aja gitu nyimpen dirapihin lagi lah. Gitu masih sempet, aneh banget sumpah. Iya, nah tuh ada kotak jam kan ya, gue punya jam belum pernah dipakai lah ya. Masih dalam kotak tuh, dia udah bongkar tuh. Gak diambil tapi jam tangannya. Ya nggak tahu juga ini maling kayak yang gila kata gue. Ya gue yang bikin keselnya tuh si malingnya tuh ketemu gitu coy, ngobrol sama gua. Aduh kalau gua mungkin punya rasa husnudzon rada sedikit besar aja sama dia udah gua udak tuh. Wah bodo amat, maling gak maling, teriakin maling aja dulu kan. Cuman ya karena diri aku ya gitulah mungkin jalannya. Kalau mungkin ya merasa diri juga masih banyak salah, terus ya merasa lah diri juga untuk apa ya, kayak sedekah ya, infak ya kayak gitu-gitu tuh gue masih kurang. Nggak masalah infak kayak gitu tuh kayak punya duit 100.000 disuruh infak kayak yang aduh sayang banget duitnya. Ya gue sih bukan ya, khususnya gue, kalau istri gue alhamdulillah ya bukannya menyombongkan istri ya, cuman istri gue alhamdulillah kalau infak mah lancar. Cuman gue doang nih yang ya rada gitulah. Jadi HP gue yang hilang, HP gue ya, HP istri gue aman. Ya yang bikin enaknya mah itu doang sih, si malingnya ketemu sama gue. Cuman ya HP hilang 2 sama dompet. Oke lanjut ya. Jadi ya itu kan dompet gue hilang. Isinya alhamdulillah barang-barang pentingnya cuman SIM sama ATM tuh. ATM gue 1, ATM bini gue 2. Iya, ATM istri aku tuh 2, BJB sama Mandiri. Iya, nah yang punya gue BCA 1. Jadi 3 total ATM yang hilang. Jadi
pas yang gue cerita ulang lagi ya. Jadi pas gue ketemu pas rame-ramenya nih ya, pas rame-ramenya tuh banyak kan ngeriung tuh, gue nyampe rumah kan, terus banyak yang ngeriung kan, ada ibu-ibu, bapak-bapak lah semuanya, segala yang ada di sini. Para pendatang. Gak maksudnya pas lagi kumpul kan ya. Nah, di sebelah rumah gue itu ada yang bangun rumah, ada yang renovasi rumah. Otomatis kan ada tukang bangunannya kan. Nah, tukang bangunannya juga ngomong ke gue. Waktu udah rame-rame kan ya, terus dia bilang kan, kirain itu temennya ya kan, main masuk aja. Soalnya kan kalau ada temennya ya suka gitu katanya temen. Soalnya dia pakai bajunya kayak baju orang main gitu, pakai celana panjang biasa, bukan kayak orang jauh gitu. Kaos biasa, kagak pakai helm, nggak pakai masker. Saya sangka si orang-orang tetangga gua gitu kan. Ya udah itu mah teman-teman aja kali, cuman main guanya kagak ada gitu kan. Cuman yang gua anehnya tuh si malingnya tuh kok tahu gitu posisi kapan gua ada di rumah tuh, dia tahu gitu. Biasanya gue berangkat jam 8 nganterin istri kan ke sekolah. Nah gue tuh pulang gak selalu ke rumah. Biasanya tuh gue pulang tuh ke rumah ibu gue, karena ada anak gue kan dititipin di ibu kan. Kadang-kadang gue mandi dulu tuh anak gue di rumah ibu gue. Nah biasanya tuh gue pulang ke rumah ke rumah gue yang di Bobol itu jam-jam 10-an. Kadang-kadang jam setengah 11, gue kadang-kadang makan dulu di sono kan, di rumah ibu gue. Kadang-kadang ya tidur-tiduran dulu lah, ngapain juga di rumah kan sendirian. Nah biasanya gue balik tuh jam 10, jam setengah 11. Nah kemarin nih sebelum gue ke rumah ibu gue, setelah nganterin istri gue tuh pulang ke rumah karena gue belum ngambil ASI bag, karena anak gue kan masih nyusu kan, ASI eksklusif dari istri, jadi pakai ASI bag gitu kan. Nah gue balik dulu tuh ke rumah, niatnya mau ngambil ASI bag buat dibawa ke istri, buat bawa ke rumah ibu gue, buat anak gue kan. Ternyata ya itu kejadiannya, ada maling ya kan. Terus kenapa gue nggak tahan dulu gitu si orang itu kan, si maling itu kan. Kenapa gue nggak tahan? Kan banyak yang bilang ke gue, kenapa nggak ditahan dulu aja, walaupun emang bukan maling, ya udah tahan dulu aja ya kan gitu kan. Gue tuh gini loh mikirnya ya, waktu gue kan posisi itu kan orang satu di atas motor. Nah satu lagi tuh ngamatin jendela gua, ngamatin rumah gitu kan, dia noong-noong gitu kan. Nah waktu gua buka pintu kan gua juga ada rasa wah rumah gua mau dimaling. Gua ada rasa emang seperti itu. Cuman gua mikirnya gini loh, baiklah rek dimaling oke dah acan ieu gitu. Maksud gua tuh baru mau gitu, baiklah maling juga nggak akan soknya gue los lah, nggak akan gue perkarain, toh rumah gue belum dimaling. Gue mikirnya gitu tuh awalnya. Waktu gue masuk ternyata ya itu gue ceritain tadi, HP gue udah nggak ada, rumah udah berantakan. Iya mungkin dia itu siasat, modusnya pura-pura nyari alamat. Nah terus padahal dia udah beres itu, malingnya dia eksekusinya udah selesai. Jadi dia noong-noong itu tuh kayak cuman pura-pura doang, kayak biar orang kalau ada yang nanya, ngapain kamu di situ? Ya saya mau nyari temen, bisa jadi kan kayak gitu modus-modusnya. Ya, gitulah pokoknya. Enak banget sumpah. Ya, pesan buat siapa nih? Oh ya, pesan buat yang lain nih, ya. Jangan dibiasain. Gue emang nggak sering, maksudnya nggak selalu, cuman kadang-kadang sering gitu. Kalau ngunci pintu rumah tuh kagak 2 kali cetrok. Ingat kalau rumah lu kan ada kadang-kadang strike 2 kali kan. Nah usahain itu 2 kali, terus dicek dulu tuh si pintunya los atau enggak gitu kan, kendor atau enggak. Soalnya ini kemarin pas gue kemalingan kayaknya tuh gue cuma ngecekleknya sekali doang. Soalnya waktu malam-malam gue cek pintu gue itu ada bekas obeng. Waktu pertama banget tuh, waktu udah agak tenang kan sorenya, gue cek tuh pintu rumah gue. Ternyata ada besi yang keluar kan kalau dicetrekin kunci pintu rumah itu, dia menonjol satu tuh. Wah gue berarti baru kalau gue tuh cuma nguncinya sekali, jadi dia gampang mungkin nyongkel pakai obengnya. Cuman emang kalau si gagangnya sendiri nggak rusak, cuman sedikit doang bocelnya. Jadi gue nggak nyangka kalau gue tuh dimaling dari jauhnya gitu kan. Kalau dari jauh gue udah lihat
rumah gua rusak mah kan pintunya, jadi gua udah tahu pasti itu maling kan. Cuman yang gua lihat tuh dia nggak rusak si ininya, jadi dia main cantik banget lah. Ya pesan gua sih itu kalau untuk ngunci pintu rumah, tolong di apa ya, dicek lagi lah, cek ulang lagi. Terus kalau yang punya pagar pintunya, kalau bisa digembok aja pagernya, walaupun apa ya, walaupun gampang gitu dipanjatnya, nggak, setidaknya kalau dia naik pagar kan ketahuan gitu sama warga atau sama tetangga kan. Ya gitu aja lah. Terus pesan untuk malingnya nih, gue berpesan sama kalian yang ngebobol rumah gue, yang ngambil HP gue, yang ngambil dompet gue, yang ngacak-ngacak rumah gue, semoga kalian diampuni dosanya, segeralah bertobat. Kalau bisa ketemuin gue lah, gue minta maaf sama gue gitu ya. Ya maksudnya ya semoga kalian cepat bertobat lah, karena hidup kayak gitu nggak akan tenang hidupnya. Kalian bolehlah bisa nyopet gitu kan, ratusan juta atau berapa ya kan. Tuh bini gue bilang jangan diampuni dosanya. Ya pokoknya gitulah, bertobat lah. Tapi sebelum tobat, gue akan berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala nih, supaya kalian kena azab, insya Allah. Azab perut kalian membusuk, banyak belatungnya, nggak akan, umur kalian dipanjangkan sama Allah, nggak akan dimatiin dulu. Sebelum kalian merasakan pedihnya azab itu, azab dunia akhirat, insya Allah. Gue berdoa sama Allah, kecuali kalian datang ke sini, ke rumah gue, minta maaf sama gue, dan gue nggak akan ngajutin perkara gue ke kemana-mana. Gue cuman mau ngasih tau itu doang, tobat lah gitu. Soalnya nggak berkah gitu. Kalau kalian nggak ketemu di sini ya sampai ketemu nanti di akhirat. Ya wayahna eta mah ya. Pembalasan. Ya mungkin nggak seberapa ya. Emang kalau HP-nya sih kalau disebut mah nggak seberapa, nggak sampai 5 juta ya, 2 unit itu nggak sampai 2 juta. Surat-surat pun gampang karena gue bikin juga gratis kan kayak gitu-gitu. Cuman ya enak aja. Ya enak aja gitu. Gue tuh shocknya tuh, untung nggak ada istri sama anak gue gitu di rumah, sampai dia berani masuk ke rumah ngacak-ngacak kamar kan, berarti dia udah ada niat lebih jauh lagi kan, bukan sekedar kesempatan ngelihat HP, lihat HP nih ambil, atau ada rumah kosong nih ada apanya ambil kan gitu. Berarti dia emang ada niat gitu, si maling yang ngerampok ke rumah, maling ke rumah gue tuh kayaknya dia udah ada niat, karena dia tahu banget pola hidup gue lah, tiap pagi tuh gue kemana jam berapa, pulang jam berapa, mereka tahu. Kayaknya memang dia udah niat gitu mau ngerampok rumah gue. Maksud gue gini loh, kan banyak gitu ya, banyak rumah gitu ya, di sini tuh banyak rumahnya, banyak yang kaya-kaya gitu. Kenapa nggak yang mereka aja yang kaya-kaya ya? Kenapa gue gitu? Juga aduh anjir, kayak mikirnya, aduh anjir gue punya apa sih sampai dirampok gitu kan? Kayak aduh yang miskin malah yang kerampok gitu kasarnya kan gitu ya. Gue punya duit seberapa, tabungan juga kagak banyak-banyak amat, kok masih kerampok juga. Ya suka gitu aja lah, suka kadang-kadang mikir kok kayak gini ya, kok nggak adil, kok gimana gitu kan. Kok gue lagi yang kayak gini, yang kena ujian terus kan. Cuman ya itu, gue introspeksi diri kemarin sama istri gue kan, kemarin ya, yang gue itu, karena gue itulah yang gue nggak pernah infak. Maksudnya gak rutin gitu, gue pernah, cuman kayak yang harus dipaksa-paksa gitu tanpa kamu. Jadi istri gue selalu infak gitu kan, ngasih tahu kalau infak itu kewajiban setiap umat muslim ya kan. Ada hak orang lain di harta kita. Nah mungkin itulah cara Allah mengambil harta gue, ya nggak? Ya tanda kutip secara paksa lah ya, ya mungkin Allah juga sayang, Allah juga kayak ini si Irfan kok infaknya mana gitu kan, infaknya mana nih. Terus guanya kayak yang belum gitu kan, belum sempat ngasih infak. Ya mungkin inilah cara Allah ngasih jalan gitu kan, supaya gue berinfak gitu kan. Ya gue mikirnya positif aja lah. Gue ambilnya positif aja lah. Kadang-kadang gue juga kalau lagi gini mah ya, kalau lagi apa, kena musibah mah kadang-kadang kotak gitu, kadang-kadang bagus terus kalau diomongin tuh, bener serius. Kayak yang kadang-kadang mikir,
pernah ada orang ngomong infaklah dengan harta terbaik kalian, infaklah dengan harta terbaik kalian kayak gitu terus kan gue mikir iya itu kali lah teman-teman. Ya mungkin ya itu harta gue yang paling gue sayang sih ya, tanda kutip yang paling gue sayang ya, yaitu HP gue. Gila, gue nggak bisa tanya deh istri gue deh, gue nggak pernah satu hari nggak pernah megang HP gitu maksudnya ya, nggak pernah nggak megang HP gitu, pegang HP terus 24 jam tuh bisa kehitung lah, maksudnya adalah mungkin 20 jam itu gue megang HP dalam 24 jam itu. Ya mungkin ini teguran juga buat gue kan, gue suka nggak perhatian sama istri sama anak gitu kan, kurang perhatian karena gue main HP terus kan. Kadang-kadang istri gue sama anak gue di kamar aja berdua, gue di sini kan main HP, tiduran, main game, nonton YouTube. Ya mungkin ini teguran dari Allah. Kalau bahasa Sundanya apa ya, digeingkeun lah. Pan lu teh udah punya anak, lu teh udah beristri, udah punya anak. Cik atulah tong main HP wae gitu. Mungkin ini cara Allah negurnya kayak gini. Cuman yang bikin gue sayangkan itu ya gue gak ada kegiatan lagi. Karena ya HP doang gitu kan. Bikin video gini juga kan pakai HP gitu kan. Ini juga gue nge-record pakai HP bini gue kan. Jadi nggak ada pembukaan lah. Karena ya nggak punya idenya, nggak punya bahannya, file-filenya hilang semua. Ya mungkin kalau untuk channel YouTube ini insya Allah ya dikit-dikit lah ya, sambil ya berjalan lah terus insya Allah nggak akan berhenti lah, insya Allah terus aja gue bikin video-video yang ya mungkin menghibur kali ya sedikit lah ya, minimal nggak bermanfaat banget ya, menghibur lah gitu kan. Ya gitu aja paling. Ya sekali lagi pesan gue, jaga pesan ini ya, pesan yang pribadi lah ya. Kalau kalian yang nonton ini udah punya istri, udah punya keluarga, jangan kayak gua, jangan suka terlalu sayang sama harta, jangan terlalu cinta dunia. Ya pokoknya ya itulah intinya, jangan terlalu cinta dunia. Gua merasakan banget lah kehilangan dunia lah, tanda kutip kehilangan dunia ya. Karena apa itu ya tanda kutip dunia gua gitu kan. Karena apa itu bareng tuh sama gua ya, jangan terlalu cinta dunia lah. Karena ini disinilah Allah menunjukkan kuasanya kalau mengambil kenikmatan seseorang itu sangat mudah gitu, gampang banget. Tinggal ya udah dimaling. Padahal malingnya ketemu sama gua, masih gua sempat kejar. Tapi kata Allah nggak keambil, ya udah gitu kan. Itulah cara Allah menunjukkan kuasanya kalau Allah itu gampang, mudah untuk mengambil kenikmatan setiap umat manusia, siapapun dia gitu kan. Ya gitulah, gue juga sebetulnya sedih sih. Gue kayak gini ya ketawa-ketawa aja biar ngehibur diri. Gimana lagi ya tuh dah gini jalannya ya. Ya paling gitu aja lah video ini yang singkat ini, tapi lama juga ya. Ya disebut singkat ya sebentar, disebut lama ya lama. Oke lah, sekian dulu aja ya video. Ya kata istri gue gini, waspadalah gitu. Sekian dulu video gue kali ini. Terima kasih udah menonton sampai selesai. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe video channel gue, khususnya di video ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.